Ya tadi pemeriksaan penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan. Dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, belum disetir apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang minta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua, mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik, itu gimana Pak? Iya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja belum? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan Plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk tersangka? Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Oke, siap. Ada berapa pertanyaan Pak yang sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silakan. Berikutnya kita akan ke kuasa hukum. Pak Jakob dan kawan-kawan. Pak, oke. Pak, terkait respon publik yang masih Yang tadi seperti apa? Iya, jadi hari ini Pak Jokowi memenuhi jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan di Polres Solo ini. Tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa. Dan para penyidikan juga telah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang. Tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Dukan, Pak dan juga Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan total. Dan mungkin rekan-rekan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi yang dari awal sampai datang. Gimana Pak? Fokus dari 40. Fokusnya tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan, kenal tidak dengan saudara Dian Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, mengenai pembimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika di UGM. Mas ya, terkait tersangka. Nah, tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali di media pun kami selalu menyatakan bahwa kami siap dan kami sangat welcome karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Jadi karena itu ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti
Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nanti. Belum. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di pihak penyidikan, yang mungkin akan membutuhkan proses lagi dan nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan kembali lagi masih juga ada, ini perlu saya sampaikan juga, masih juga ada yang mencoba memelintir juga kemarin bahwa Pak Jokowi kemarin sudah dipanggil tapi kok sakit kemudian tidak hadir gitu kan, itu masih coba dipelintir. Di sini saya sampaikan dengan tegas bahwa memang Pak Jokowi sudah dipanggil hari Kamis kemarin untuk hadir, namun kami juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah ada kegiatan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun memang faktanya kan juga beliau tetap masih dalam pemulihan. Namun kita tidak pernah mengatakan secara resmi bahwa beliau karena sakit tidak bisa hadir, karena memang kami sampaikan kembali Pak Jokowi dalam keadaan sehat dan tadi rekan-rekan sudah lihat semua Pak Jokowi sehat, namun ya harap maklum memang juga masih dalam tahap pemulihan. Jadi mohon doanya juga pada semua rekan-rekan. Masih berkelanjutan pemeriksaan Selanjutnya kapan? Pemeriksaan selanjutnya kami juga tentunya menghormati dan menunggu karena itu kewenangan penyidik. Jika dalam investigasi dalam penyidikan ini diperlukan keterangan lebih lanjut, kembali kami sudah sampaikan pasti siap, pasti menghormati Pak Jokowi sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya selalu menghormati dan jika dimintain pasti akan hadir lagi kembali untuk memberikan keterangan. Baik, di Solo atau di Jakarta? Tergantung nanti dari penyidik seperti apa. Karena kalau yang hari ini kenapa dilakukan di Solo juga karena kami melihat bahwa penyidik sedang ada di Solo dan memeriksa puluhan saksi ternyata bersama-sama. Jadi ini bukan Pak Jokowi diperiksa khusus untuk Pak Jokowi penyidik sini. Ternyata justru karena kami mengetahui bahwa banyak sekali saksi-saksi yang sedang diperiksa di sini, ya karena itulah kami juga mencoba melindungi apakah Pak Jokowi dapat diperiksa bersamaan. Ternyata sangat mempermudah justru penyidikan dan membantu penyidik, sehingga karena kami menghormati hukum, kami ingin memberikan ya apapun yang kami dapat membantu proses penyidikan pasti akan melakukan. Dan ternyata hari ini sudah diselesaikan pemeriksaan Pak Jokowi di penyidikan ini. Ini tadi penyidik Polda ya, bukan penyidik Polda. Betul. Jadi penyidik Polda itu minggu ini sedang ada di sini. Ya mungkin nanti detailnya dapat ditanyakan langsung kepada para penyidik karena kami tidak mau mendahului. Tapi faktanya dan kami baca dari berita dan tadi kami tanyakan juga bahwa penyidik di Polda sedang berada di sini untuk memeriksa puluhan saksi. Dari Senin, kalau Senin ada 8 orang yang saya baca dari media. Kalau kemarin kami tidak tahu, hari ini ada 10 orang dan plus berapa menjadi 11 hari ini yang diperiksa. Ini semua keterkaitannya untuk perkara ini. Jadi Pak Jokowi diperiksa bersama-sama tadi dengan 10 saksi lainnya di perkara ini. 10 saksi itu boleh tahu dari relawan atau Kami kurang mengetahui detailnya seperti apa. Nanti mungkin dari pihak penyidik bisa menyampaikan ke semua rekan-rekan. Kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan dari pengacara Bapak Joko Widodo terkait ya terus masalah yang belum terselesaikan, yaitu masalah yang ada yang mengklaim bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Dan tadi kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana penjelasan dari pengacara Bapak Joko Widodo terkait yang akan mengadakan sidang, dan dia juga menyampaikan tadi bahwasannya Bapak Jokowi akan menghadap sidang atau mendatangi sidang di Solo terkait masalah yang telah dilanturkan kepada dia, masalah ijazah palsu. Dan tentunya ini kawan-kawan kita dapat melihat udah beberapa bulan dan sampai sekarang masih belum selesai terkait masalah ijazah ini. Banyak terus dipermasalahkan dan bahkan sampai dibawa ke sidang-sidang seperti ini kawan-kawan. Dan dari hal terkait tersebut kawan-kawan dapat menilainya. Ya di sini kita melihat bahwasanya juga hukum ini
untuk sekarang di permasalahan jasa Bapak Jokowi, ya tentu kita lihat tegas dulu ya kawan-kawan. Karena kalau kita lihat dari masalah orang lain, bisa kita perumpamakan kalau ada nama cemaran nama baik seperti langsung ditindaklanjuti kawan-kawan. Tetapi ini aja Bapak Presiden atau mantan Presiden masih saja ada hambatan. Jadi sehingga dari sini kita melihat hukum sangat adil dulu untuk masalah hal ini. Karena seharusnya kalau kita berpikir secara kasihan kan kawan, tentunya mantan presiden ini masih memiliki kekuasaan yang tinggi. Hal sepele dan hal kecil sebenarnya melawan orang-orang tersebut, tapi tidak, dia terus mengikuti alur hukum yang akan ditentukan dan juga akan dilaksanakan. Dan ya tentunya kita melihat Bapak Jokowi masih santai saja dan tidak terlalu egois ya kawan-kawan, kalau kita katakan demikian. Dan bagaimana menurut kawan-kawan hal masalah ijazah Bapak Jokowi ini sampai sekarang masih belum terselesaikan, ada apa dan kenapa ya kawan-kawan? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.